bahkan daftar isinya, sama kita belajar tentang fitur mailings. Sebelum aku mulai kelasnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Seputar Microsoft Word. Sebentar ya, masih ada filenya. Itu udah aku kirim semua filenya ya teman-teman ke chat Zoom. Nanti juga bakal dikirimin sama adminnya ke grup. Nah, materi pertama kita hari ini itu seputar daftar isi. Biasanya kalau kita bikin daftar isi itu ada beberapa bagian atau beberapa format penomoran yang kita pakai dalam satu file yang sama. Contohnya, kalau kita bikin skripsi atau bikin makalah gitu, nanti format penomorannya itu bakal ada yang angka Romawi dan ada angka yang biasa. Angka Romawi itu buat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar gitu. Terus ada angka biasa. Angka biasanya tuh buat dari bab 1 sampai selesai. Pertanyaannya, gimana caranya membuat eh, daftar isi secara otomatis dan ada perbedaan penomoran di dalam satu file yang sama? Caranya itu, langkah pertama yang harus teman-teman lakuin itu kasih pemisah atau section atau kita pisah-pisah jadi beberapa bagian sesuai format penomorannya. Contohnya, cover. Cover ini kan nanti gak akan ada nomor halamannya. Jadi ini bagian yang pertama. Kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Ini akan menggunakan nomor halaman berupa angka Romawi. Berarti ini bagian yang kedua. Dan bagian ketiga itu adalah nomor halaman yang biasa dari bab 1 sampai selesai, sampai daftar pustaka gitu contohnya. Gimana cara ngasih sectionnya? Kita tinggal ke layout, kemudian pilih bricks, ada yang namanya next page. Cara ngecek apakah sectionnya udah ada atau belum, kita bisa ke header ataupun footer. Header tuh bagian atas kertas, footer bagian bawah. Dengan cara klik 2 kali. Nah, ini udah kelihatan nih. Ada tulisannya section 1 sama section 2. Terus kita tinggal nambahin section yang ketiga buat yang ini. Di sini. Caranya sama, tinggal ke bagian terakhir di section kedua, layout, bricks, kemudian next page. Nanti ada 3 section, ya kan? Section 1, 2, dan 3. Sebelum kita pindah ke langkah selanjutnya, ini kan ada nomor halaman yang, atau sorry, ada halaman yang kosong. Gimana cara menghapusnya? Kadang kan dia nggak bisa nih pakai tanda delete di backspace pun misalnya kadang nggak bisa. Kita bisa hidupin fitur show or hide yang ada di tab home. Kan di sini kelihatan ada page break di backspace page breaknya atau di delete sampai kayak gini. Ini juga di delete di backspace gitu. Kalau gini kan udah lebih rapi ya, udah nggak ada lagi halaman kosong.
Kita matiin lagi fitur show or hide-nya. Dan cek kembali sectionnya. Ini sectionnya hilang, layout, bricks, next page. Oke, section 1, 2, dan 3. Selesaikan. Setelah kita kasih section, langkah berikutnya kita harus kasih heading atau judul yang menandakan mana bab dan mana subbab. Misalnya ini bab 1. Daftar gambar, daftar tabel, daftar isi. Ini kan judul bab atau heading 1. Jadi kita kasih heading 1 di tab home. Di bagian style, kita cari heading 1. Kalau heading satunya nggak ada, kita bikin aja heading sendiri. Aku tuh suka modif kasih heading sendiri. Contohnya ini buat kajian atau riset ya. Riset A1. Maksudnya riset A heading 1. Terus kita modif. Jangan lupa style based on-nya kita ganti ke heading 1. Nah, di sini teman-teman bisa custom fontnya apa, kemudian ukuran fontnya berapa, dia mau di center atau di sebelah kiri atau sebelah kanan, warna fontnya apa, bisa di setting aja di sini. Kalau udah cocok sama settingannya, kita klik OK. Nah, tanda headingnya hidup itu nanti bakalan ada gambar, bukan gambar, kayak segitiga kecil di sini, di sebelah tulisannya. Nah, itu tanda headingnya udah hidup. Teman-teman lakuin itu ke semua judul bab. Pokoknya semua judul babnya itu udah harus dikasih heading 1. Kayak ini bab 2, 3 di blok, terus pilih heading 1 yang tadi kita bikin. Kemudian bab 2 mana ya? Bab 2 di blok, ke tab home, kasih heading yang udah kita bikin. Ini kan baru heading untuk judul bab. Langkah berikutnya kita bikin heading untuk judul subbab. Kayak latar belakang, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah, metodologi penelitian. Ini kan judul subbab. Berarti dia heading 2. Caranya sama, home, cari di sini heading 2. Kalau nggak ada, kita bikin sendiri headingnya. Jangan lupa dimodif dan kita ganti style based on-nya ke heading 2. Seperti ini. Habis ini kita tinggal kasih nomor subbabnya ke home, terus pilih numbering. Teman-teman cari di sini 1.1 atau 1.2 dan seterusnya kayak gini. Kalau nggak nemu, kita bisa bikin format penomorannya sendiri di bagian define new number format. Karena kebetulan aku udah ada, jadi tinggal pakai aja format yang udah ada. Seperti ini. Kadang kan kalau ada orang yang nggak tahu, dia ketik manual kan kayak gini. Padahal tuh bisa pakai fitur numbering. Teman-teman sebentar ya azan.
Oke teman-teman, aku lanjut ya. Tadi kalau misalnya lupa, kita itu sampai pada tahap memberikan heading atau penanda untuk judul subbab. Kan tadi udah sampai di subbab yang ada di bab satu. Sekarang kita lanjut ke subbab-subbab yang ada di bab 2. Teman-teman blok dulu subbabnya ada apa aja. Misalnya ini ada hasil sama pembahasan. Kemudian kita ke tab home dan kita pilih di sini heading 2 atau heading yang tadi udah kita bikin yang ini. Setelah itu kita kasih numbering untuk bab keduanya. Sama di tab home, pilih numbering, terus kita cari di sini 2.1. Sudah. Kita lanjut lagi ke bab 3, bab yang paling terakhir. Caranya sama, di blok judul subbabnya, kemudian kita ke tab home, cari di sini heading 2 atau heading yang tadi udah kita bikin. Langkah berikutnya juga sama, kita kasih numbering khusus untuk bab 3, berarti 3.1. Selesai. Setelah semua judul bab dan judul subbab kita kasih heading, kita perlu cek apakah headingnya sudah benar atau belum. Cara ceknya ke CTRL-F atau ke bagian navigation, kita pilih heading. Nanti di sini muncul heading-headingnya ada apa aja. Ini kan udah bener ya, ada daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Oh iya, ada kelupaan satu bab yang belum kita kasih heading. Itu kan bisa kelihatan setelah kita lihat navigation-nya ya. Daftar pustakanya nih kelewatan, lupa belum dikasih heading. Di blok, ke tab home, terus cari di sini heading 1 atau heading yang tadi udah kita buat, yang heading satunya kita pakai. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi tadi langkah pertamanya kasih section, langkah keduanya kasih heading. Ada pertanyaankah sampai di sini? Kecepatan nggak? Boleh. Aku ulang ya teman-teman buat headingnya. Contohnya ini. Hapus dulu. Tadi kita mau bikin heading 1 misalnya. Caranya kita blok dulu judul-judul babnya yang akan menjadi heading 1. Terus kita ke tab home. Cari di sini heading 1. Tapi kan nggak ada heading satunya. Berarti kita bikin aja sendiri dengan cara ini, create a style. Teman-teman bisa kasih di sini namanya terserah sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Aku kasih kayak gini aja ya. Heading 1 buat riset A. Terus kita modif. Waktu kita modif, teman-teman bisa setting fontnya apa, ukurannya berapa. Dan jangan lupa bagian style based on-nya diganti ke heading 1. Kalau udah, kita klik oke. Kayak gitu cara bikin headingnya. Sama caranya kalau kita mau bikin heading 2. Di bagian tab home, ada create a style, teman-teman klik ini, terus kita bikin aja buat heading 2. Tapi bedanya waktu kita mau bikin heading 2, style based on-nya juga harus diganti.
jadi heading 2. Kalau mau bikin heading 3, style based on-nya heading 3. Dan seterusnya. Begitu ya. Amankah yang tadi nanya? Kak, kalau di Word-nya nggak ada segitiga bawah sebagai tanda udah dikasih heading, berarti ceknya lewat CTRL-F aja ya? Iya, segitiga gini kan maksudnya. Kan kalau udah dikasih heading tuh, di samping teksnya ada segitiga kecil kayak gini. Kalau dia nggak muncul, cara ceknya langsung di CTRL-F aja, langsung ke navigation, terus pilih heading di situ. Kalau di sini yang nggak ada, berarti dia belum jadi heading. Gitu. Oke kah? Gitu ya, seputar perheadingan. Setelah tadi kita menyelesaikan semua headingnya, langkah ketiga kita kasih nomor halamannya. Ini kan belum ada nomor halamannya nih, masih kosongan semua. Gimana cara kasihnya? Kita ke bagian insert, terus ada yang namanya header ataupun footer. Teman-teman pilih nomor halaman ini mau ditaruh di atas atau di bawah. Biasanya kan di bawah ya. Pilih aja footer. Terus kita cari format penomoran yang mau kita pakai. Misalnya yang ini, diklik, udah. Nanti dia kan muncul nomor halamannya. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, nomor halaman ini muncul sama semua di semua halaman. Kayak ini, angka satu, 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 satu. Pokoknya sampai bawah tuh misalnya masih ada angka satunya. Kalau ada kayak gitu gimana Kak? Kita tinggal matiin yang namanya same as previous. Ke bagian footer, klik 2 kali, matiin link to previous-nya. Jadi kan cover nggak ada nomor halaman, jadi kita delete. Terus ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu kan nomor halamannya angka Romawi. Kita ganti dulu di blok, ke tab header and footer, pilih page number, pilih format page number. Diganti format penomorannya jadi angka Romawi. Sudah. Terus kita cek halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Udah aman kan ya ke bawah? Oke, udah aman. Kalau udah aman seperti ini, kita tinggal bikin daftar isinya. Ke bagian reference atau tab reference. Ke tab reference, terus pilih table of content. Kita pilih aja yang automatic table 1. Selesai, seperti ini. Kalau dia otomatis gini, teman-teman misalnya mau cek kesimpulannya apa sih? Bisa CTRL, terus klik, dia langsung pindah ke kesimpulan. Atau kita mau lihat bab 2-nya, yang pembahasan. CTRL, klik, langsung bahasan. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi kalau aku kecepatan, cara mengganti nomor halamannya supaya jadi angka Romawi, teman-teman blok dulu angkanya. Terus kita ke tab header and footer. Pilih page number, pilih format page number. Cari di sini angka Romawi, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk bikin daftar isi secara otomatis.
Oke, ada yang nanya, cara biar halaman bab satunya nggak ikut Romawi jadi gimana, Kak? Misalnya ini ya, tadi kan ini yang ke Romawi satu, terus ke bawahnya juga sama angkanya Romawi. Kita matiin yang namanya link to previous. Itu posisinya ada di mana? Ada di tab header and footer. Jadi kita harus ke header atau footer dulu dengan cara klik 2 kali. Kan muncul nih tabnya. Terus ada yang namanya link to previous. Kita matiin link to previous-nya. Begitu. Oke kah? Kalau tadi di cover nggak mau ada nomor halaman kan? Dihapus saja, langsung di delete. Dia nggak akan ngaruh kok sama halaman setelahnya. Karena sectionnya kan udah berbeda ya. Ini section 1, section 2. Jadi mau ini angkanya Romawi, mau ini dikasih titik-titik, mau dia dihapus, itu nggak akan ngaruh sama halaman setelahnya. Selagi kita matiin link to previous-nya ya. Oke kah yang tadi bertanya? Bisa tidak? Teman-teman yang lain bisa. BTW jangan khawatir ya, ini bikin daftar isi itu terlihat memusingkan. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman waktu bikin daftar isi sambil searching tutorial bikin daftar isi otomatis di YouTube atau apa gitu. Karena semakin sering kita latihan, semakin paham kita. Nanti lama-lama kebiasa. Kalau sekarang kayak kesannya sangat pusing kan. Gitu. Aman ya, kalau aman aku mau lanjut ke materi selanjutnya tentang mailing list. Jadi kita bisa close yang ini dan pindah ke sorry, pindah ke file yang namanya mailings. Apa sih mailings itu? Mailings itu tuh salah satu fitur yang mempermudah kita jika ingin membuat dokumen dalam jumlah banyak dengan format yang sama. Contohnya, kan kita ngasih piagam atau sertifikat ke orang yang ikut seminar ataupun webinar. Biasanya peserta seminar atau webinar tuh kan jumlahnya sangat banyak. Berarti kita harus bikin banyak sertifikat dong. Gak mungkin tuh kita typing satu-satu namanya kayak gini. Kapan selesainya? Gitu. Nah, fitur mailings itu tuh jadi solusinya teman-teman. Kita tinggal tambahin aja daftar nama-namanya. Nanti dia langsung bikin piagam sesuai dengan nama-nama orang tersebut. Caranya kita ke tab mailings. Kan di sini masih pada mati nih fiturnya. Kita hidupin dulu. Cara menghidupkannya, kita tambahin nama penerima sertifikatnya. Kalau kita udah punya list-list namanya, kita bisa pakai fitur use an existing list. Ceritanya ini aku udah punya nama peserta seminar di dalam file Microsoft Excel. Karena kan orang yang daftar seminarnya lewat di form. Terus udah ada nih datanya di Excel. Oke. Setelah itu kita klik open. Jangan lupa dicentang bagian first row of data content column headers. Maksudnya itu baris pertama tuh bukan data tapi dia judul. Kita klik oke. Setelah kita tambahkan resipien atau penerima sertifikat tadi, fitur yang lainnya bakalan hidup seperti ini. Oke, kalau udah hidup, kita tinggal tambahin fieldnya atau tambahin keterangan apa aja yang mau kita masukin di piagamnya. Misalnya, kita mau masukin nama depan, terus kita masukin nama tengah, dan nama belakang. Kalau program kan nggak usah ya, dan nggak butuh juga. Jadi, ya cukup fieldnya 3 ini.
Terus kita atur-atur sendiri fontnya mau berapa. Kalau udah, kita bisa preview hasilnya di bagian preview result. Kayak gini. Nama nih, misalnya semua namanya udah oke, udah rapi. Kalau udah seperti ini, kita tinggal klik finish and merge, kemudian edit individual dokumen. Dari satu piagam tadi jadi 15 piagam karena ada 15 penerima piagamnya. Begitu teman-teman. Sampai di sini paham tidak? Aku kecepatan kah? Itu ya penggunaan mailings. Oke, aku ulangin lagi ya. Itu tadi contoh kalau kita udah punya nama orang-orangnya. Sekarang gimana Kak kalau kita belum punya namanya? Kita bisa ke bagian select recipient, terus kita pilih menu type a new list. Di sini teman-teman masukin datanya. Misalnya punya data first name, last name, sama kotanya dari mana. Ini dan seterusnya. Ini kita masukin dulu nama-namanya. Kalau udah kita klik OK. Terus disimpan dulu datanya. Setelah itu fitur-fiturnya kan bakalan hidup ya. Baru tuh kita masukin fieldnya atau kita masukin aspek apa aja yang pengen ditambahin dari piagam ini. Contohnya first name, terus last name. Tadi ada kota kan, apakah kota perlu? Nggak perlu, karena kita cuma butuh nama. Jadi ya udah fieldnya first name sama last name aja. Selesai. Jadinya seperti ini. Kita bisa preview hasilnya. Tadi kan ada 3 orang. Ya udah, jadi 3 sertifikat. Begitu teman-teman. Itu ya, kalau contohnya dia piagam. Sekarang aku punya contoh lainnya. Ada yang namanya surat. Selain piagam, surat itu juga suka tuh formatnya sama, tapi kan penerima suratnya berbeda ya. Alamat penerima suratnya juga berbeda. Itu kita bisa pakai fitur mailings. Caranya sama. Kita ke tab mailings. Setelah itu, kita tambahkan nama penerima suratnya di bagian select recipient. Karena aku udah punya listnya, jadi aku pakai yang use an existing list. Di sini aku cari list penerima suratnya. Setelah itu aku klik open. Ini juga dicentang, klik OK. Fitur yang lainnya kan bakalan hidup. Kalau udah seperti ini, baru bisa kita masukin keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Contohnya ini, butuh nama. Jadi kita masukin field first name, terus last name. Habis itu kita butuh data alamat. Terus kita butuh data state-nya. Sudah. Cuman bedanya kalau di surat itu kan ada greeting lain ya, atau sapaan. Contohnya kayak kalau di surat berbahasa Indonesia gitu, ada kepada yang terhormat, atau em, selamat pagi, atau yang kami hormati. Nah, itu kan disebut sebagai greeting line. Greeting line-nya ini bisa kita custom sesuai nama penerima suratnya. Caranya, ke tab mailings,
pilih greeting line. Teman-teman masukin aja kalimat greeting line-nya seperti apa. Oh, contohnya mau masukin halo. Terus kita pilih display namanya gimana. Mau kayak gini nama lengkap, mau pakai nama belakangnya aja, atau nggak mau pakai title, itu juga bisa. Kalau udah, klik. Oke. Terus kita tinggal preview aja hasilnya di bagian preview result. Kelihatan nggak? Ini. Penerima suratnya si Kathy. Terus di greeting line-nya, hello Kathy. Sama kayak ini. Penerima suratnya si Michelle. Greeting line-nya juga nyebut hello Michelle. Kan kesannya kayak lebih intimate gitu ya suratnya. Padahal formatnya mah sama. Kalau udah kayak gini, tinggal finish and merge, kemudian edit individual dokumen. Selesai surat-suratnya. Ada 8. Sampai si Chris. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan seputar mailings. Ada pertanyaan. Aman, aman. Oke. Kalau nggak ada, aku mau lanjut bahas tugas 1 ya. Tugasnya menjadi pertanyaan banyak orang. Oh iya, teman-teman udah pada nyicil tugasnya kah? Tugas yang susah, tugas yang mana? Kalau yang tugas 2 ini udah bisa ya teman-teman, tinggal bikin sertifikat. Sabar sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi tugas 1 itu yang paling susah, jadi kita skip dulu. Kita lanjut ke tugas 2. Tugas 2-nya itu kan minta bikin sertifikat. Ini teman-teman udah bisa ya bikin sertifikatnya. Bisa bikin sendiri atau pakai format yang udah ada di Microsoft Word, tapi teman-teman modifikasi. Terus kita lanjut ke tugas 3. Tugas 3 itu aku minta teman-teman download filenya. Terus kasih password sesuai keterangan yang ada di file. Ini download dulu nih file ini. Kemudian kita kasih password. Passwordnya itu proteksi dokumen dengan password to open 123 dan password to modify 123. Caranya gimana, Kak? Caranya gini. Misalnya yang ini ya filenya. Kalau kita mau ngeprotek dokumen, kita tinggal ke file, terus pilih info, ada yang namanya protect dokumen. Kalau tadi dimintanya password to modify, berarti kita pakai yang restrict editing. Atau kita mengkunci filenya supaya nggak bisa dimodif atau nggak bisa diedit oleh orang lain. Makanya namanya password to modify. Diklik, terus kita masukin. Ini dicentang dulu ya. Centang aja semuanya. Masukin passwordnya 123, di re-enter lagi 123. Setelah kita kasih password, ini dokumennya udah nggak bisa diedit.
Padahal ini aku lagi ngetik ya, lagi typing nih. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Itu password to modify. Kalau password to open itu tinggal ke file, ke info, di bagian protect dokumen juga, tapi yang kita pilih encrypt with password. Kegunaannya apa? Kegunaannya ketika kita ingin membuka dokumen, dokumennya itu harus em, udah di password gitu loh, jadi nggak bisa langsung dibuka. Masukin 123 123. Udah, ini udah aktif. Kita save ya buat dicek. Ini passwordnya tadi, file yang tadi aku kasih password. Ketika aku mau buka filenya, dia minta password seperti ini. Ini namanya password to open. Kalau passwordnya benar, baru bisa kita buka filenya. Kalau yang satu lagi, restrict editing itu password to modify. Begitu. Aman ya, berarti yang tugas 3. Terus kita ke tugas 4. Tugas 4 itu aku minta teman-teman bikin file dalam PDF atau Word sesuai foto yang ada di sini. Ini tinggal dibikin aja ke Microsoft Word. H2SO4 gitu. Harus persis kayak gini ya, angka 2 sama angka 4-nya kecil. Begitu. Sekarang kita ke tugas 1 yang agak susah. Tugas 1 itu, aku minta teman-teman bikin dokumen Draw atau dokumen Microsoft Word-nya jadi sama persis seperti dokumen yang ada di PDF di sini. Jadi kita klik dulu PDF-nya. Terus di-download dulu. Hmm. Hmm. Download dulu ya file yang raw-nya tadi atau yang Microsoft Word-nya. Download dalam bentuk Microsoft Word. Oke, setelah kita download, baru kita bisa bikin dia sama persis seperti PDF. Nih, ini, kalau teman-teman perhatiin, di bagian judulnya itu tulisannya besar dan warna kuning. Terus warna kuningnya tuh kayak ada timbul-timbulnya gitu kan, ada bayangannya. Nah, itu kita pakai fitur yang namanya word art. Caranya di blok dulu teksnya. Ke insert, pilih namanya word art. Cari di sini word art yang kayak ada berbayang-berbayang gitu, yang ini. Terus tinggal kita ganti aja jadi warna kuning warnanya. Shape format, terus ganti filenya jadi warna, sorry. Ini tinggal kita ganti warna teksnya jadi warna kuning. Gini, keren sih. Sudah sama persis kan? Terus di sini ada kotak warna kuning. Itu namanya page border. Adanya di bagian desain, pilih page border. Page bordernya kita pilih yang box, terus warnanya kuning kayak tadi.
Ini diatur aja biar nggak terlalu tipis ya. Sudah, seperti ini. Terus ini namanya komen. Teman-teman typing dulu atau ketik dulu tuh quotes-nya, baru bisa kita kasih komennya. Ini, ketik dulu, terus kita kasih komen. Caranya tinggal di blok, klik kanan, new comment. Teman-teman masukin komennya. Nice word. Tuh ya. Terus ini, teksnya terbagi menjadi dua bagian. Namanya itu kolom yang ada di tab desain, sorry, tab layout. Terus teman-teman pilih kolom. Bagi dia menjadi dua, seperti ini. Terus masukin ini ya, picture-nya. Sama kasih caption. Kan udah bisa ya. Ini ada yang tahu gak pakai apa? Yang report, analyze, result. Ada yang tahu kah? Pakai apa? Ini kan belum ada nih. Jadi harus kita tambahkan ini. Itu dari Smart Art ya teman-teman. Ada di insert. Terus teman-teman pilih Smart Art. Cari aja Smart Art yang mirip kayak gitu. Itu adanya di Smart Art Process. Ini yang ini. Gitu ya. Kemudian ada picture. Kalau teman-teman lihat, ini tuh picture aslinya warna biru, tapi di sini jadinya warna abu. Kenapa bisa jadi warna abu, Kak? Itu aku ganti warnanya. Tapi caranya sama, kita harus masukin dulu gambarnya. Misalnya ini ya, kan warnanya biru. Gimana mau ganti abu? Kita klik gambarnya. Terus kita ke tab yang namanya Picture Format. Habis itu teman-teman cari di sini color dan cari color yang warna abu. Jadi di recolor jadi warna abu gitu. Gitu. Begitu ya. Terus ini gambar petanya. Kenapa bisa timbul? Itu ada di bagian artistic effect. Cari aja efek yang membuat petanya jadi agak timbul gitu. Aku lupa efek yang mana. Pokoknya itu dari artistic effect. Kayak keren kan dia? Terlihat nyata. Terus ini juga sama ya dari Smart Art. Jangan tertipu mentang-mentang dia bentukannya kayak diagram dan teman-teman pikir ini chart, bukan. Ini Smart Art. Karena isinya bukan angka tapi teks. Kalau chart itu isinya kan angka ya. Begitu, sudah selesai. Ada pertanyaan nggak seputar tugas satu? Maksimalnya kapan? Nggak ada maksimal. Tapi kalau teman-teman udah ngerjain, udah bisa bikin, oh, dapat sertifikatnya ya. Ada pertanyaan lagi. Cara buat angka kecil kayak di tugas 4 itu gimana? Oh, aku tahu. Aku mengerti maksudnya. Maksudnya tuh gini kan. Contohnya tadi H2SO.
4 gitu. Gimana biar angka 2 dan 4-nya kecil? Tinggal di blok angkanya. Terus kita ke tab home, ada yang namanya subscribe sama superscribe. Kalau angkanya mau di bawah, pilihnya yang subscribe. Tapi kalau mau di atas kayak 2 pangkat 3, kan angka 3-nya nanti di atas nih. Pilihnya yang superscribe. Gitu. Atau kita bisa pakai ini, di insert, pilih equation, terus teman-teman cari equation yang script kayak gini. 2 pangkat 3. Sama aja sih. Insert equation, pilih yang script. Ini. A2 gitu. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, boleh. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, aku izin mengakhiri kelasnya ya. Sudah tidak ada pertanyaan kan ya? Aku izin mengakhiri kelasnya teman-teman. Eh, cara buat bingkai gimana Kak? Di aku nggak ada. Ini. Gini, tadi waktu bikin bingkai itu ada kok ini. Ya kan belum ada bingkainya. Kita ke layout, sorry, ke design. Ada yang namanya page border. Kita pilih page border yang box supaya bentukannya kotak. Tinggal ganti colornya. Oke, ada nggak? Harusnya ada page border. Iya, BTW nanti bisa nonton ulang recordnya ya. Hehehe. Oh, nggak ada kah di 365 page border? Kalau nggak ada page border, coba di customize ribbon, terus dicari di sini di all comments. Menu page border dari huruf P. Terus tambahin ke sini. Kayak yang aku ajarin di pertemuan pertama. Kalau misalnya nggak ada, berarti ya emang nggak ada. Aneh ya. Aku nggak pernah pakai 365 BTW, jadi nggak kebayang layoutnya seperti apa. Cuma kalau di Microsoft Word biasa gitu ya, yang versi jadul, bahkan 2010 pun ada page border. Kalau watermark ada nggak? Dia tuh satu grup gitu loh, page border sama watermark. Nat, absennya jangan lupa ya Nat. Begitu ya teman-teman, buat yang belum ngerti materinya, nanti bisa ditonton ulang recordnya ya.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, aku izin mengakhiri kelasnya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas aku selama 4 pertemuan ini. Mohon maaf kalau misalnya aku mengajarnya kecepatan atau banyak informasi yang nggak bisa teman-teman pahami karena cara mengajar aku. Tapi aku berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit banyak pencerahan gitu terkait Microsoft Word. Semoga ilmu yang aku share ini bermanfaat juga buat teman-teman. Mmm, oke, segitu aja. Aku pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan aku tidak optimal dalam mengajar. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat melanjutkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih terima kasih.